Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita masih akan melanjutkan materi kita yaitu tentang bilangan bulat. Dalam hal ini kita akan menggunakan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar penggunaan bilangan bulat, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada penggunaan bilangan bulat adalah yang pertama, siswa dapat menggunakan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal cerita. Sebelum kita masuk penggunaan bilangan bulat, Ibu akan mereview kembali materi sebelumnya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka negatif, 0, dan angka positif. Sedangkan konsep pada penjumlahan bilangan bulat adalah positif tambah positif hasilnya positif. Positif tambah negatif hasilnya bisa positif bisa negatif. Sedangkan negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Caranya dengan ditambahkan. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian berlaku konsep yang sama, yaitu positif kali positif hasilnya positif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Sedangkan negatif bagi negatif hasilnya positif. Ini berlaku juga untuk pembagian. Pada penggunaan hitung bilangan bulat berlaku konsep bilangan positifnya ada kata-kata clue naik, ketinggian, untung, maju, ke kanan, dan sebagainya. Untuk ketinggian sebagai contoh, sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan air laut. Maka 1000 meter di atas permukaan air laut, 1000-nya adalah positif. Sedangkan pada bilangan negatif berlaku clue, turun, kedalaman, rugi, mundur, ke kiri, dan seterusnya. Contoh pada kedalaman misalnya, sebuah kapal selam berada pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan air laut. Maka 100 meter di bawah permukaan air laut merupakan angka negatif 100. Anak-anak, ada sebuah contoh sebagai berikut. Sebuah pesawat berada pada ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan air laut. Kalian perhatikan, ketinggian 1500 ini menunjukkan bilangan positif 1500. Sedangkan kedalaman 100 meter ini menunjukkan angka negatif 100. Perhatikan pertanyaannya. Berapa meter selisih ketinggian pesawat dan kedalaman kapal selam tersebut? Nah, ada kata-kata selisih. Ini menunjukkan pengurangan. Artinya, kalimat matematika yang ada menjadi 1500 dikurangi negatif 100. Menjadi 1500 ditambah 100. Kenapa menjadi tambah? Ingat konsep perkalian. Negatif kali negatif hasilnya positif, maka 1500 ditambah 100 sama dengan 1600. Soal kedua, seekor katak melompat 4 langkah ke kiri, kemudian katak melompat 7 langkah ke kanan. Posisi katak sekarang berada pada posisi titik-titik. Di sini perhatikan 4 langkah ke kiri, berarti ini adalah negatif 4. Kemudian melompat 7 langkah ke kanan, berarti positif 7. Maka kalimat matematika yang terjadi menjadi negatif 4 ditambah 7 sama dengan 3. Ingat konsep penjumlahan bilangan bulat. Bilangan positif ditambah negatif caranya dikurangkan. Maka 7 dikurang 4 sama dengan 3. Karena 7-nya positif maka 3-nya menjadi positif. Maka posisi kata sekarang ada posisi 3. Soal ketiga, seorang pedagang telur pada hari pertama mengalami kerugian sebesar Rp20.000. Pada hari kedua, pedagang mengalami kerugian lagi sebesar Rp30.000. Berapa rupiah jumlah kerugian yang dialami pedagang telur tersebut? Nah, di sini berturut-turut 2 hari mengalami kerugian.
Maka kerugian pada hari pertama menjadi negatif 20.000. Sedangkan kerugian pada hari kedua yaitu negatif 30.000. Ketika dijumlahkan jumlah kerugiannya maka menjadi negatif 20.000 ditambah negatif 30.000 sama dengan negatif 50.000. Ingat konsep pada penjumlahan bilangan negatif adalah negatif ditambah negatif hasilnya negatif, tetapi caranya ditambahkan. Jadi kerugian yang dialami pedagang tersebut sebesar Rp50.000 atau negatif 50.000. Kalau kalian sudah memahami tentang penggunaan bilangan bulat, sekarang Ibu akan berikan soal yang berkaitan dengan penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Andi berjalan maju sejauh 15 meter, kemudian Andi berjalan mundur sejauh 12 meter. Posisi Andi sekarang berada pada posisi titik-titik. Ingat, sejauh 15 meter maju berarti tandanya apa? Kemudian Andi mundur 12 meter, berarti 12 meter tandanya apa? Ingat ya, sebelum mengerjakan soal perhatikan baik-baik konsep bilangan yang ada. Soal kedua, keuntungan yang diraih Pak Somad pada hari pertama berdagang buah adalah Rp35.000. Pada hari kedua, Pak Somad mengalami kerugian sebesar Rp21.000. Berapa rupiah untung atau rugi Pak Somad dalam berdagang buah? Nah, perhatikan baik-baik. Pada hari pertama, Pak Somad mengalami untung yaitu Rp35.000. Berarti angka ini tandanya apa? Kemudian di hari kedua adalah rugi Rp21.000. Maka angka Rp21.000 harusnya seperti apa? Silakan kalian kerjakan dengan teliti. Soal ketiga, seekor kelinci melompat ke kiri sejauh 5 lompatan. Kelinci melompat ke kiri lagi sejauh 3 lompatan. Posisi kelinci sekarang berada pada lompatan titik-titik. Perhatikan, yang pertama kelinci melompat ke kiri 5, berarti tandanya apa? Kemudian kelinci melompat lagi ke kiri sejauh 3 lompatan, berarti tandanya apa? Nah, sekarang posisi kelinci ada pada posisi berapa? Silakan kalian perhatikan baik-baik dalam konsep hitung bilangan bulat negatif ditambah negatif. Soal keempat, suhu mula-mula ruangan pendingin adalah 3 derajat Celcius. Setelah suhu pendingin dimatikan, suhu naik 2 derajat Celcius. Berapa derajat suhu sekarang? Nah, pada 3 derajat pada suhu pendingin, berarti itu tandanya apa? Sedangkan ketika suhu dimatikan, suhu akan naik 2 derajat. Itu juga tandanya apa? Nah, anak-anak, silakan soal yang Ibu berikan bisa dikerjakan dengan baik. Perhatikan konsep bilangan bulat yang ada dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, buat anak-anakku semua, selamat mengerjakan. Akhirnya pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya dan kalian bisa mengerjakan latihan dengan baik dan benar. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.